Wawancara dengan tokoh kesenian Jamjaneng. Kesenian ini merupakan kesenian tradisional yang berasal dari daerah Kebumen. Secara singkat, sejarah dari kesenian Jamjaneng atau Janengan ini erat kaitannya dengan Keraton Mataram Islam. Walaupun sumber sejarah kesenian ini banyak versinya, namun sumber paling akurat awal kemunculan kesenian Jamjaneng berkaitan dengan adanya acara sekaten di Yogyakarta. Karena pada zaman dahulu, masyarakat Kebumen yang notabene-nya berbahasa Jawa masih sedikit yang beragama Islam. Maka, seorang ulama membuat kesenian ini sebagai media penyebaran Islam. Kesenian Jamjaneng terinspirasi dari acara sekaten yang menggunakan alat musik bermacam-macam. Dari alat musik yang bermacam-macam itu, pada tahun 1824 Masehi, seorang ulama yang menyebarkan agama Islam di daerah Kebumen yang bernama Syekh Zamzani atau Kiai Jamjani. Beliau ingin memiliki alat musik yang sama dengan alat yang digunakan pada acara sekaten tersebut. Kemudian para seniman dikumpulkan untuk membantu atau membuat alat-alat musik itu bersama Kiai Jamjani. Namun, karena alat-alat tersebut seperti saron, demung, gong, dan sebagainya tidak terjangkau, maka diganti dengan alat berbahan baku yang ada di sekitar daerah sendiri, seperti poskor kayu atau glugu atau kayu kelapa sebagai bahan baku gong, kulit sapi untuk membrannya, dan tulingnya terbuat dari bambu. Karena mudahnya bahan baku tersebut, maka masyarakat secara mudah ketok tular atau memberi kabar membuat alat musik dan mengembangkan kesenian tersebut. Pemberian nama Jamjaneng pada saat kesenian tersebut diciptakan belum memiliki nama atau sebutan, sehingga masyarakat menyebutnya berdasar dari orang yang menciptakan dan memperkenalkannya, yaitu dari nama Zamjani atau Jamjani. Hal tersebut mempermudah masyarakat untuk mengenali dan membedakan kesenian tersebut dengan kesenian yang lain pada saat itu. Orang-orang pada saat itu menyebutnya Jamjanian atau lebih mudah Jamjaneng. Di daerah lain ada pula yang menyebutnya dengan Janengan. Kesenian Jamjaneng diciptakan sebagai media untuk mengundang warga berkumpul dalam rangka berdakwah menyebarkan agama Islam di wilayah Kebumen. Kesenian Jamjaneng disajikan sebagai tontonan dan tuntunan bagi masyarakat. Makna yang terkandung dalam syair lagu Jamjaneng yakni hal-hal yang berkaitan dengan tuntunan agama dan kebaikan. Instrumen pokok musik Jamjaneng antara lain terbang gong, penengah, kemeng, ting, tung, dan kendang. Syair lagu diambil dari kitab atau buku Kadroh. Isi kesenian Jamjaneng berupa syair lagu sholawat yang dipadukan dengan syair Jawa. Kesenian Jamjaneng ini lebih populer dengan menggunakan huruf Latin yang ditransliterasi dari Arab Pegon, dikarenakan makin banyak masyarakat awam yang kesusahan dalam membaca naskah Arab Pegon. Syair-syair yang digunakan dalam kesenian Jamjaneng ini ada yang masih menggunakan bahasa Arab asli dan ada yang menggunakan bahasa Jawa. Adapun isi dari lagu-lagu Jamjaneng yang biasa dibawakan antara lain berjudul Assalam, Bismillahirrohmanirrohim, La ilaha illallah, Zikrullah, Yo elingo, bagus endi, sugih endi, ayu endi, dikdaya endi, jaka semangun
dan sebagainya. Sebagian lagi ada juga yang mengambil dari kitab Al-Barzanji. Sampai saat ini, masyarakat sekitar belum ada yang mengetahui asal dari Syekh Zamzani. Sebagian sumber yang ada mengatakan bahwa Syekh Zamzani berasal dari desa Kerakal, kecamatan Alian. Namun, ada beberapa yang mengatakan bahwa beliau berasal dari kecamatan Karangsambung, Kebumen. Ada juga sumber yang mengatakan bahwa Syekh Zamzani berasal dari Kutawinangun, Kebumen. Keberadaan makam Syekh Zamzani sampai sekarang belum ada jawaban yang pasti. Terdapat banyak sumber versi yang mengatakan bahwa beliau ada di desa Karangsambung, Kerakal, dan Perembun atau sampai Kutawinangun. Seni Jamjaneng berfungsi mempresentasikan estetika atau biasanya digunakan dalam acara pernikahan, setanan, dan selamatan. Sampai saat ini, kesenian Jamjaneng terus berkembang sampai ke pelosok desa di seluruh penjuru Kabupaten Kebumen. Masyarakat Kabupaten Kebumen mempunyai mata pencaharian bermacam-macam. Ada yang sebagai wirausaha, pedagang, petani, ASN, dan sebagainya. Masyarakat Kabupaten Kebumen termasuk dalam masyarakat modern, tetapi mereka tetap mau melestarikan kesenian tradisional yang sudah menjadi warisan leluhur. Mayoritas penduduk Kabupaten Kebumen adalah beragama Islam, maka dari itu kesenian Jamjaneng bisa bertahan dan berkembang sampai saat ini. Penikmat musik Jamjaneng yang ada di Kebumen kebanyakan adalah kalangan masyarakat yang berusia lanjut. Mengamati dan merasakan bahwa seni Jamjaneng semakin sedikit sekali dimainkan oleh para kaum muda, maka seorang seniman multitalent yakni Bambang Eko Susilo Hadi atau sering disebut Mas BE membuat gebrakan memadukan musik Jamjaneng dengan organ, gitar, gamelan Jawa. Beliau juga mengubah lagu-lagu Jamjaneng ke dalam bentuk seni karawitan yang berbentuk lancaran, srepek, sampak, bahkan digarap jaipong. Mas BE juga memadukan gending-gending Jamjaneng sebagai iringan ebek atau kuda lumping, wayang golek menak, dan wayang kulit. Tokoh lain adalah Pak Mujahid. Beliau adalah tokoh senior seniman Jamjaneng yang menggubah lagu-lagu campur sari dengan syair yang bernafaskan syiar Islam dan sejarah Jamjaneng. Setelah lagu-lagu Jamjaneng digarap sedemikian rupa, ternyata banyak kaula muda yang mulai suka dan cinta pada seni Jamjaneng. Apalagi setelah dipadu dengan tarian yang lazim disebut janeng joget, seni Jamjaneng mulai beranjak populer. Mempopulerkan seni Jamjaneng di Kabupaten Kebumen dengan mengadakan bengkel seni Jamjaneng, dilanjutkan festival untuk anak SD, SMP, dan SLTA atau sederajat yang diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya. Selain itu, guru SD dan masyarakat juga diadakan lomba Jamjaneng tingkat Kabupaten Kebumen. Rati TV dan Radio In FM milik pemerintah Kabupaten Kebumen juga menyelenggarakan siaran langsung seni Jamjaneng. Berdasarkan data yang didapatkan dari wawancara dengan tokoh kesenian Jamjaneng, kesenian ini merupakan kesenian tradisional yang berasal dari daerah Kebumen.
Secara singkat, sejarah dari kesenian Jamjaneng atau Janengan ini erat kaitannya dengan Keraton Mataram Islam. Walaupun sumber sejarah kesenian ini banyak versinya, namun sumber paling akurat awal kemunculan kesenian Jamjaneng berkaitan dengan adanya acara sekaten di Yogyakarta. Karena pada zaman dahulu, masyarakat Kebumen yang notabene-nya berbahasa Jawa masih sedikit yang beragama Islam. Maka seorang ulama membuat kesenian ini sebagai media penyebaran Islam. Kesenian Jamjaneng terinspirasi dari acara sekaten yang menggunakan alat musik bermacam-macam. Dari alat musik yang bermacam-macam itu, pada tahun 1824 Masehi, seorang ulama yang menyebarkan agama Islam di daerah Kebumen yang bernama Syekh Zamzani atau Kiai Jamjani. Beliau ingin memiliki alat musik yang sama dengan alat yang digunakan pada acara sekaten tersebut. Kemudian para seniman dikumpulkan untuk membantu atau membuat alat-alat musik itu bersama Kiai Jamjani. Namun, karena alat-alat tersebut seperti saron, demung, gong, dan sebagainya tidak terjangkau, maka diganti dengan alat berbahan baku yang ada di sekitar daerah sendiri, seperti poskor kayu atau glugu atau kayu kelapa sebagai bahan baku gong, kulit sapi untuk membrannya, dan tulingnya terbuat dari bambu. Karena mudahnya bahan baku tersebut, maka masyarakat secara mudah gedok tular atau memberi kabar membuat alat musik dan mengembangkan kesenian tersebut. Pemberian nama Jamjaneng pada saat kesenian tersebut diciptakan belum memiliki nama atau sebutan, sehingga masyarakat menyebutnya berdasar dari orang yang menciptakan dan memperkenalkannya, yaitu dari nama Zamjani atau Jamjani. Hal tersebut mempermudah masyarakat untuk mengenali dan membedakan kesenian tersebut dengan kesenian yang lain pada saat itu. Orang-orang pada saat itu menyebutnya Jamjanian atau lebih mudah Jamjaneng. Di daerah lain ada pula yang menyebutnya dengan Janengan. Kesenian Jamjaneng diciptakan sebagai media untuk mengundang warga berkumpul dalam rangka berdakwah menyebarkan agama Islam di wilayah Kebumen. Kesenian Jamjaneng disajikan sebagai tontonan dan tuntunan bagi masyarakat. Makna yang terkandung dalam syair lagu Jamjaneng yakni hal-hal yang berkaitan dengan tuntunan agama dan kebaikan. Instrumen pokok musik Jamjaneng antara lain terbang gong, penengah, kemeng, ting, tung, dan kendang. Syair lagu diambil dari kitab atau buku Kadroh. Isi kesenian Jamjaneng berupa syair lagu sholawat yang dipadukan dengan syair Jawa. Kesenian Jamjaneng ini lebih populer dengan menggunakan huruf Latin yang ditransliterasi dari Arab Pegon, dikarenakan makin banyak masyarakat awam yang kesusahan dalam membaca naskah Arab Pegon. Syair-syair yang digunakan dalam kesenian Jamjaneng ini ada yang masih menggunakan bahasa Arab asli dan ada yang menggunakan bahasa Jawa. Adapun isi dari lagu-lagu Jamjaneng yang biasa dibawakan antara lain berjudul Assalam, Bismillahirrohmanirrohim, La ilaha illallah, Zikrullah, Yo elingo, bagus endi, sugih endi, ayu endi, dikdaya endi, jaka semangun, dan sebagainya. Sebagian lagi ada juga yang mengambil dari kitab Al-Barzanji.
Sampai saat ini, masyarakat sekitar belum ada yang mengetahui asal dari Syekh Zamzani. Sebagian sumber yang ada mengatakan bahwa Syekh Zamzani berasal dari Desa Krakal, Kecamatan Alian. Namun, ada beberapa yang mengatakan bahwa beliau berasal dari Kecamatan Karangsambung, Kebumen. Ada juga sumber yang mengatakan bahwa Syekh Zamzani berasal dari Kutawinangun, Kebumen. Keberadaan makam Syekh Zamzani sampai sekarang belum ada jawaban yang pasti. Terdapat banyak sumber versi yang mengatakan bahwa beliau ada di Desa Karangsambung, Krakal, dan Perembun atau sampai Kutawinangun. Seni Jamjaneng berfungsi mempresentasikan estetika atau biasanya digunakan dalam acara pernikahan, setanan, dan selamatan. Sampai saat ini, kesenian Jamjaneng terus berkembang sampai ke pelosok desa di seluruh penjuru Kabupaten Kebumen. Masyarakat Kabupaten Kebumen mempunyai mata pencaharian bermacam-macam. Ada yang sebagai wirausaha, pedagang, petani, ASN, dan sebagainya. Masyarakat Kabupaten Kebumen termasuk dalam masyarakat modern, tetapi mereka tetap mau melestarikan kesenian tradisional yang sudah menjadi warisan leluhur. Mayoritas penduduk Kabupaten Kebumen adalah beragama Islam, maka dari itu kesenian Jamjaneng bisa bertahan dan berkembang sampai saat ini. Penikmat musik Jamjaneng yang ada di Kebumen kebanyakan adalah kalangan masyarakat yang berusia lanjut. Mengamati dan merasakan bahwa seni Jamjaneng semakin sedikit sekali dimainkan oleh para kaum muda, maka seorang seniman multitalent yakni Bambang Eko Susilo Hadi atau sering disebut Mas BE membuat gebrakan memadukan musik Jamjaneng dengan organ, gitar, gamelan Jawa. Beliau juga mengubah lagu-lagu Jamjaneng ke dalam bentuk seni karawitan yang berbentuk lancaran, srepek, sampak, bahkan digarap jaipong. Mas BE juga memadukan gending-gending Jamjaneng sebagai iringan ebek atau kuda lumbing, wayang golek menak, dan wayang kulit. Tokoh lain adalah Pak Mujahid. Beliau adalah tokoh senior seniman Jamjaneng yang menggubah lagu-lagu campur sari dengan syair yang bernafaskan syiar Islam dan sejarah Jamjaneng. Setelah lagu-lagu Jamjaneng digarap sedemikian rupa, ternyata banyak kaula muda yang mulai suka dan cinta pada seni Jamjaneng. Apalagi setelah dipadu dengan tarian yang lazim disebut janeng joget, seni Jamjaneng mulai beranjak populer. Mempopulerkan seni Jamjaneng di Kabupaten Kebumen dengan mengadakan bengkel seni Jamjaneng, dilanjutkan festival untuk anak SD, SMP, dan SLTA atau sederajat yang diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya. Selain itu, guru SD dan masyarakat juga diadakan lomba Jamjaneng tingkat Kabupaten Kebumen. Rati TV dan Radio In FM milik pemerintah Kabupaten Kebumen juga menyelenggarakan siaran langsung seni Jamjaneng.